Pernah nggak sih teman-teman, kalian itu ngerasa kurang puas terhadap sesuatu? Kayak rasanya itu ada yang kurang aja gitu. Tapi kayak ada sesuatu yang perlu ditambahkan supaya itu tuh lebih perfect, lebih enak gitu. Itulah yang kurasakan ketika aku membeli bakso. Kurang kecap dan kurang sambel. Selamat datang kembali di Segedar Review. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, aku ingin berterima kasih kepada Bapak yang tidak ingin disebutkan namanya telah meminjamkan unitnya kepada kami atau meminjamkan barangnya kepada kami. Barang apakah itu? Ya, yaitu adalah Fox Anime. Maksud saya IEM. Bagi kalian yang nggak tahu IEM itu apa, ya kalian bisa cari sendiri di internet atau cek deskripsi di bawah ini. IEM kali ini berasal dari brand Tangzu. Lebih tepatnya Tangzu One Earth 2. Brand Tangzu sendiri itu sudah banyak sekali membuat IEM dari lini yang murah sampai IEM yang mahal yang jutaan. Nah, tapi kali ini kita mau bahas yang menurutku relatif murah, tapi ini subjektif, yaitu adalah Tangzu One Earth 2. Tangzu One Earth 2 ini sudah ada pilihan kabel mulai dari kabel 3,5 dengan mic, 4,4 dan juga kabel Type-C. Untuk konfigurasi drivernya pakai 10 mm PET driver atau kepanjangannya adalah polyethylene tetrephthalate driver dengan impedance sekitar 19 ohm. Spesifikasi lainnya kalian bisa cek sendiri, bisa pause kemudian cek spesifikasinya lebih detail ada di box ini sendiri. Nah, tapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah varian 4,4 dari Tangzu One Earth 2. Kenapa 4,4? Kenapa nggak 3,5? Ya, dapatnya 4,4. Jangan banyak protes. Kabel yang kita dapat yaitu adalah kabel varian SPC atau Silver Plated Copper. Meskipun teman-teman nggak bisa lihat karena memang ketutupan pelindung karetnya, tapi menurut spesifikasi yang tertera di tokonya yaitu adalah SPC atau Silver Plated Copper. Berarti copper atau tembaga dengan lapisan silver. Seperti itu. Drivernya sendiri pakai housing resin yang dihias dengan cantik dengan aksara Cina ya. Intinya ditempel aksara Cina. Karena dia menggunakan resin, pastinya backplate-nya itu lebih aman dari istilahnya kerusakan-kerusakan yang membuat tulisannya itu hilang dibandingkan dengan brand Tok yang kalau misalnya kegores dikit udah ngelontok. Karena dia pakai resin, pastinya sudah ringan banget kerasanya di kuping. Bisa jadi ini adalah deal breaker buat teman-teman yang nggak suka pakai IEM berat. Selain driver, Tangzu One Earth juga dapat 6 pasang ear tip. Ya kalau misalnya kalian punya kuping 6 ya pakai aja semuanya. Tapi 6 pasang ear tip ini 3 diantaranya yaitu ear tip biasa dan yang 3 diantaranya yaitu adalah tang sancai. Tapi kita nggak akan bahas banyak seputar 3 ear tips yang biasa. Kita akan fokus kepada tang sancai. Sekiranya itu aja spesifikasi yang teman-teman sendiri perlu tahu. Selanjutnya itu akan lebih subjektif dan berdasarkan pengalamanku pribadi. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang yakin atau masih penasaran, teman-teman bisa check out, linknya ada di bawah. Nah, langsung aja kita bahas. Pertama yang ingin aku bahas adalah fitting dan ear tips. Fitting dari One Earth 2 ini sebenarnya udah bagus, cuma ada caveatnya, yaitu untuk diriku sendiri setidaknya adalah ear hook yang kurang cocok. Bisa dilihat dari bentuk ear hook yang meruncing di dekat konektor pin. Buat aku sendiri itu sebenarnya masuk, enak sih enak, tapi kalau misalnya menggerakkan otot-otot di sekitar telinga, itu malah lepas. Nah, itu ada dibandingkan dengan bentuk dari ear hook yang dipunyai oleh Ruta 10, bisa dilihat itu dia itu lebih membulat. Jadi ketika aku menggerakkan otot-otot di sekitar telinga, itu dia nggak lepas. Nah, intinya ear hook yang jenis ear hook seperti itu aku lebih nyaman dan lebih nggak khawatir untuk lepas gitu loh. Dan tapi aku yakin teman-teman sendiri pasti bakal upgrade kabel yang dari One Earth 2 ini. Jadi ya itu menurutku bukan hal-hal yang major atau sesuatu hal yang benar-benar perlu diperhatikan sedetil itu enggak gitu loh. Nah, untuk ear tipsnya itu udah jos gandos mantap bos. Nggak ada yang masalah dengan tang sancai memang sudah ada rekomen dari saya sejak lama.
Kedua yang ingin aku bahas yaitu adalah impresi suara. Sebelum kita masuk kepada pendapatku pribadi, mari kita cek grafiknya. Aku menggunakan referensi dari Omcrin. Alasannya kenapa? Karena alat yang digunakan untuk mengukur grafik itu lebih akurat. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang lain, yaitu monggo-monggo saja, itu hak kalian. Di sini aku bandinginnya dengan Zero Red. Banyak reviewer yang bilang kalau misalnya One R 2 ini balance, tapi mari kita lihat di grafik. Di situ ada peningkatan pada sektor sub-bassnya, tapi pada sektor treble-nya di 10-15K itu ada peak yang bener-bener tajam banget, udah kayak pisau dah itu. Nah, tapi mari kita breakdown satu-satu. Mulai dari sektor bass dulu. Bassnya berbobot, punchy, dan tight dengan rumble yang bagus. Punya decay yang nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek. Jadi cukupan aja. Aku sendiri ngetesnya itu di lagu-lagu Jepang. Ya mungkin untuk beberapa terasa lacking dibandingkan treble-nya. Jadi mungkin masih cukup satisfying lah untuk pecinta bass yang nggak treble sensitif. Untuk mid itu bisa dibilang 11-12 dari segi presence sama kejernihan vokal dibandingkan Zero Red. Mungkin yang jadi pembeda yaitu adalah kalau Zero Red lebih fokus ke vokal cowok, kalau One R 2 lebih fokus ke vokal cewek, which is a good point. Walaupun vokal cowok pun One R 2 juga masih joss. Tapi ada sedikit caveat buat beberapa vokal cewek, khususnya yang high pitch. Nah, itu bisa kerasa shouty dan hissing. Tapi untuk keseluruhan masih tolerable atau masih bisa diterima. Nah, selanjutnya itu treble. Salah satu kekuatan dari One R 2 yaitu adalah bagian treble-nya. Seperti yang kita lihat di grafik yang sebelumnya itu, yang udah aku tunjukin, dia ada peak yang bener-bener tajam banget, setajam pisau di satu sektornya, yaitu sekitar 10K sampai 15K. Itu bisa jadi nilai plus atau minus buat beberapa orang ya khususnya. Khususnya di kupingku sendiri ada rasa piercing yang kadang bikin fatigue atau istilahnya bikin mual dan pusing. Tapi balik lagi ke selera kalian. Kalau misalnya secara keseluruhan, One R 2 ini punya ekstensi yang bagus di upper treble-nya dan juga kerasa airy dan sparkling, tetap berada di zona nyaman lah kalau aku bisa bilang. Nah, kemudian kita akan masuk ke teknikal. Ya, yang pertama adalah soundstage. Dari One R 2 sendiri itu cukup luas, nggak bisa dibilang juaranya, bagaikan berada di suatu ruangan kecil. Masih ada kayak ruang gerak gitu, masih kerasa lega dan imersif, tapi nggak bisa mendapatkan yang holografik, yang megah, yang atmosferik yang aku cari. Nah, untuk layering dan separasi itu oke, aman aja, terasa rame, mayoritas individual instrumen itu masih kerasa terpisah dan detail. Cuma pada beberapa lagu yang bener-bener rame, itu dia itu bisa blending ke beberapa sektor, misalnya dari treble ke mid, terus juga bassnya juga kadang agak nyempil ke mid, ya itu kalau dari aku itu hanya berlaku untuk lagu-lagu yang bener-bener rame banget, yang heavy instrumen banget gitu. Kesimpulannya adalah, apakah One R 2 enak di harganya? No. Tapi itu hanya di kuping saya aja. Ya bisa jadi di kuping kalian beda. Ini kan subjektif, aku udah bilang di awal tadi itu. Nah, untuk ada beberapa alasan kenapa kok aku bisa bilang seperti ini. Kenapa kok harga di segini itu aku lebih memilih barang-barang yang lain daripada One R 2. Alasan pertama, yaitu adalah bentuk housing, bukan bentuk housing ya. Housing yang terasa plastiki, ya ringan, yang kerasanya murah. Walaupun hiasannya itu bagus, tapi ketika dipegang itu walaupun ringan, ya mungkin orang-orang lebih nyaman seperti itu. Tapi kalau aku itu kerasa murah, kerasa kurang premium aja untuk di harga segitu. Padahal sebenarnya ada brand-brand lain yang bisa memberikan kualitas lebih dari segi housing. Yang kedua, yaitu adalah tonal yang masih miss di kupingku. Jadi meskipun ya setelah mencoba berkali-kali atau istilahnya sudah nyoba lama, dengerin lama, ya dan kesimpulanku adalah tonalnya itu fun, tapi masih belum bisa memenuhi tekstur atau feel yang aku mau. Jadi masih belum puas gitu loh. Yang ketiga, yaitu adalah kabel. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kabelnya itu jadi salah satu faktor kenapa kok One R 2 itu gampang lepas di kupingku. Nah, jadi mending aku nyari IEM lain dengan kabel yang nyaman, atau misalnya kalau aku jadi beli One R, ya mau nggak mau antara aku upgrade kabel, ganti kabel, atau aku memaksakan diri dengan ketidaknyamanan dan mengetahui kalau misalnya di kupingku bakal lepas sewaktu-waktu, padahal cuma ngerakin otot aja. Nah, dibalik semua yang gue sebut tadi, yang nggak enaknya, sebenarnya ada satu alasan kenapa kok aku bisa merekomendasikan Tangzu One R 2.
yang bisa membuatku tertarik untuk membeli IHM ini, yaitu adalah box anime. Yap, yaitu adalah box anime. Mungkin ya bayangin aja ya, kalau misalnya kalian ada box anime ini, itu bisa dibuat dekorasi, bisa dibuat hiasan di kamar kalian. Wow, cuantik, lihatlah seperti ini tuh. Itu sangatlah mantap. Apalagi dapat ini juga. Ini dapat kertas yang bisa ditempel untuk hiasan kamar. Bayangin nggak tuh? Intinya itu yang membuat Tangzu ini bener-bener stand out dibanding yang lain, yaitu adalah box animenya. Itu semua yang alasannya kenapa kok aku merekomendasikan buat beli Tangzu One Earth 2, ataupun alasan untuk tidak membeli Tangzu One Earth 2, itu semua sudah aku sebutkan tadi. Nah, tapi itu semua pendapat pribadi ya. Itu semua pendapat pribadi, tergantung dengan kalian sendiri. Kalian mau setuju sama pendapatku atau enggak, itu terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian penasaran terkait dengan Tangzu One Earth 2, linknya udah taruh di bawah. Kalian bisa check out sendiri, bisa coba sendiri. Nanti kalian bisa komentar gimana nih feel-nya pakai Tangzu One Earth 2. Apakah enak atau enggak. Nah, sekian review dari One Earth 2 ya, Tangzu One Earth 2. Kalau kalian ada rekomendasi IHM atau barang apapun itu buat di-review, jangan lupa untuk kasih komen atau sebut aja di komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe ya kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Seperti biasa, percaya kuping sendiri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.